Itu ini bulat-bulatan itu berputar ke kiri langsung. Ada juga nggak mempan, udah enak nih, tapi masih nggak mempan, cari tukang kerokan. Makanya bentukan kerokan kayak apa Bu? Kayak tulang ikan kan? Yang kena sampai merah-merah itu yang ini kena ini nih, yang bulat-bulat ini. Apa sih namanya itu Bu Aisyah? Ini bulat-bulat di bawah kulit. Biasanya orang siapa yang menemukan pertama, makanya diabadikan namanya. Yang menemukan pertama dokter India namanya dokter Charaka. Maka diabadikan titik-titik ini disebut cakra. Tahu cakra Bu? Cakrakan. Cakra. Jadi kita punya cakra Bu. Pori-pori di bawah kulit kita mengeluarkan energi. Pori-pori di kulit ini yang menemukan dokter dari Yunani, dokter Pores, maka disebut pori-pori. Nah, pori-pori yang di kulit itu keluarnya garam dan minyak. Coba jilat sekarang. Asin bukan? Nah, kalau ini mengeluarkan ini energi. Paham Ibu ya? Nah, terus gimana? Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam dan semua nabi, bahkan Rasulullah SAW pernah mengitari Ka'bah dan sinyal mereka yang sangat panjang itu masuk di dalam tembok-tembok itu. Berikut siapa? Orang-orang yang kitari itu. Ibu-ibu yang sudah pernah ke sana sinyalnya juga nyangkut di situ. Luar biasa ya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi karena Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang membangun, ya, makanya di situ sinyalnya masuk, ya. Pernah dengar makom Ibrahim? Tapi makom ini bukan makom makam, ya, makom tempat orang berdiri. Bayangkan jadi dulu ada batu untuk Nabi Ibrahim, ya, supaya batunya dinaikkan gitu ya. Dulu batu itu hanya karena ya zaman Khalifah Umar bin Khattab membuat kebijakan agar batu itu dimundurin supaya orang bisa tawaf dekat Ka'bah. Jadi bukan tempat batu sekarang yang awal-awal, bukan di situ Bu. Karena pernah anak-anak saya tanya, saya kasih tahu itu tempatnya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Jauh banget ya Bu, itu tangannya panjang. Lazim saya buka langsung sejarahnya. Bukan nak, ternyata zaman Khalifah Umar bin Khattab dimundurkan. Tadinya di dekat Ka'bah, ya. Bahkan ya ini batu menurut beberapa sejarah mengatakan bisa naik turun. Percaya nggak? Harus percaya, orang manusia aja bisa bikin. Ibu tahu yang apa ininya? Coba saya lihat ada nggak di sini. Nah nih, ini bikinan manusia nih. Bisa naik turun Bu? Iya, naik turun. Kenapa? Karena Ka'bah dulu kan tingginya nggak segini, nanti cuman sepintu ini waktu Nabi Ibrahim. Pakai batu kan nyampe juga kan Bu? Dan kalau dikatakan beberapa sejarah mengatakan itu naik turun, saya sih yakin sekali. Orang buatan manusia aja bisa naik turun. Namanya apa? Hidrolik. Ya. Nah, kemudian ditambahkan ke atas. Ya Bu ya. Nah, jadi makam Ibrahim adalah bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan suatu benda ajaib yang dikaruniai oleh Allah sebagai mukjizat kepada Nabi Ibrahim, di mana batu itu dapat naik ke atas dan turun sesuai kemauan Nabi Ibrahim ketika membangun tembok Ka'bah tersebut. Ya. Dan kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan tidak ada sesuatu pun di bumi ini berasal dari surga kecuali Hajar Aswad dan Maqam. Sesungguhnya keduanya adalah dua buah permata dari surga. Manusia aja bisa bikin Bu, apalagi yang dari surga. Ya, walaupun kita diminta tidak boleh ya mencium-cium temboknya makam Ibrahim, kita hanya lihat dan tambah meyakini bahwa memang betul ada makam Ibrahim. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau belum pernah ke sana karena yang kasih tahu adalah bapak, ibu, kakek dan para guru, kita yakin. Tetapi waktu ke sana pas lihat menambah keyakinan, itu namanya hakul yakin. Paham ya Bu? Karena sejarah-sejarah ini nggak boleh hilang. Karena sejarah ini hilang nanti kita sangka itu mitos.
Nanti anak-anak lebih percaya ceritanya Spider-Man. Kenapa? Karena gedungnya ada di New York. Ya, iya. Makanya sejarah ini, benda-benda ini Allah ya abadikan sampai akhir zaman, ya. Nah, sekarang jadi faktor kedua lagi. Tadi faktor pertama adalah sinyal Nabi Ibrahim yang masuk atau meresonansi dalam ya Ka'bah. Bahkan sinyalnya Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya juga masuk di dalam dinding-dinding Ka'bah, insyaallah. Tapi kan ada kiswahnya Bu Aisyah. Kiswah itu aja lubang-lubang Bu. Ibu pernah lihat kain ya? Kain lubang-lubang nggak? Sinyal masuk ke situ Bu. Ya Bu ya? Iya. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat lemah lembut. Bu, kita duduk di tempat majelis kayak gini, kalau teman kita lemah lembut, kita rasa nyaman loh Bu. Ya, insya Allah semua lemah lembut ini, kiri, kanan, depan, belakang. Ada orang datang ya lagi penuh kesedihan, sinyalnya mengeluarkan sedih loh Bu. Ibu tiba-tiba nangis, bingung. Kenapa ya gue ikut sedih? Ternyata sebelahnya juga sedih. Apalagi ada beberapa ibu yang sudah agak sensitif pembuluh meridiannya, rasa Bu. Ada datang juga ibu yang penuh kemarahan entah mengapa. Tapi syukur juga udah datang. Duduk ke situ sebelah, kenapa ya tiba-tiba gue pengen marah? Ya Bu. Makanya supaya sinyal kita membawa kenyamanan, kelembutan, walaupun kita sempat sedang marah dari rumah, segera istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Marah boleh nggak Bu? Boleh, tapi cepat-cepat dibuang. Ya, kenapa? Kalau enggak splatteran, kena kanan kiri. Ya. Nah, sekarang yang kedua, faktor kedua adalah Hajar Aswad. Hajar Aswad artinya batu hitam. Diduga ya, ini sedang diteliti terus. Batu hitam ini sisa batu meteorit yang memiliki kadar logam sangat tinggi menurut ilmuwan. Ya, jelas-jelas dibilang dari surga. Ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga penelitian. Batu yang mempunyai konduktivitas sangat tinggi tersebut menjadi besar peranannya. Ya, konduktivitas yang sangat tinggi, apa sih maksudnya ya? Kita lihat ya. Jadi menurut hasil penelitian dari 15 universitas menunjukkan Hajar Aswad adalah batu meteor yang mempunyai kadar logam yang sangat tinggi, yaitu 23.000 kali dari baja yang ada. Ini baja yang biasa aja. Ibu pernah pegang baja Bu? Gak usah ya Bu. Nempel kulit ibu ntar. Ini 23.000 ya. Nah, batu hitam yang diletakkan pada lokasi yang dipilih oleh Allah untuk bisa apa? Membangkitkan energi yang besar, yaitu di atas pondasi Ka'bah. Jadi, ya kalau sejarah tentang batu hitam itu ibu-ibu pasti sudah tahu ya, sempat hilang, kemudian atas kebijakan Rasulullah pada saat itu masih sebagai Muhammad, ya, diletakkan di tempat yang semula. Kenapa? Itu petunjuk Allah. Untuk apa sih? Jadi di bawah Ka'bah ini banyak energi atau pusaran energi dunia Bu. Ya, energi itu keluar dari setiap dinding Ka'bah karena ini semuanya bisa keluar. Tetapi yang paling luar biasa keluarnya adalah di Hajar Aswad. Jadi peranan Hajar Aswad sebagai pintu keluar masuknya energi. Kenapa? Karena Hajar Aswad memiliki daya hantar elektromagnetik yang sangat tinggi. Ya Bu, jadi di bawah Ka'bah ini banyak energi, apalagi ratus-ratus juta mungkin miliar sekarang orang lewat di situ. Nah, keluar masuknya lewat mana? Sebetulnya di pinggir-pinggir bisa, tetapi yang paling power adalah Hajar Aswad, pintu keluarnya. Pintu berikutnya di mana? Rukun Yamani. Maka di sini pula lah kita diminta beristilam, angkat tangan dan cium. Untuk apa? Ini luar biasa. Kalau kita bisa lihat pakai mata kita sendiri itu luar biasa. Ya, saya sesungguhnya nggak bisa lihat, tetapi karena belajar kita merasakan kalau pas berada di garis ya Hajar Aswad dan kita angkat tangan, ibu paham nggak? Ini energinya keluar, kita tangkap dan kita masukkan hidung dan mulut,
maka dia masuk ke pembuluh meridian, membersihkan sumbatan-sumbatan dalam tubuh kita. Ya, makanya harus pas. Ini kayak pancaran gitu loh, Bu. Ya, rukun yamani juga besar keluarnya energi. Makanya kita diminta untuk angkat tangan tapi tidak dicium. Ya, angkat tangan istilah. Pinggir-pinggir juga keluar, tetapi paling besar Hajar Aswad dan rukun yamani. Yes, jadi dia keluar energi dari sini, Bu. Kebayang nggak, Bu? Ini agak sulit kita bicara karena ini ngomong energi. Cuman kita bayang-bayangin aja ya. Ada keluar energi, trut, ibu tangkap. Kok bisa ditangkap, Bu Aisyah? Karena kita punya pembuluh energi. Ya, tangkap, masukkan, tutup hidung. Ya, bahkan di mulut. Ya walaupun gak usah bunyi ya, Bu. Cuman kayaknya cinta banget gitu-gitu. Asik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Kenapa itu energi baru yang keluar dari pusaran dunia untuk masuk ke pembuluh energi kita? Bayangin dia masuk di dalam pembuluh itu, dia bersihkan yang sumbat-sumbat, Bu. Apa sih sumbatannya, Bu Aisyah? Kesel nyumbat, marah nyumbat, sedih nyumbat. Ya. Di mana nyumbatnya? Nggak tahu, Bu, karena pembuluh energi banyak. Kadang nyangkut di leher, jadi pegel lehernya. Kadang nyangkut di pundak. Makanya kita datang ke sana untuk salah satu hikmahnya membersihkan. Ya, asik ya, Bu. Makanya ntar saya mau peluk satu-satu, siapa yang berangkat umroh kemarin? Ya, ya. Jadi energi Ka'bah mengalir deras pada bagian Hajar Aswad ini dan menyinari orang-orang yang berada di dekatnya. Meskipun energi itu juga memancar dari bagian-bagian Ka'bah yang lain, akan tetapi yang paling besar adalah yang terpancar dari Hajar Aswad. Di situ pula letaknya Multazam, satu tempat dekat Ka'bah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kenapa? Karena tempat situ yang paling besar itu. Jadi energi, Ibu pernah belajar fisika ya, Bu? Kan dia begini kan? Ya? Dia begini. Fung. Dan paling besar sumbernya itu yang kena pintunya. Di situ makanya mengapa ya mustajab doa. Doa itu apa sih, Bu? Doa itu kan permohonan, omongan kita. Nah, dibawa oleh energi, di broadcast istilahnya kalau bahasa HP itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, lari ke sana. Ya. Antara rukun yamani sampai Hajar Aswad, makanya ya doanya paling keren itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kenapa? Karena dari rukun yamani sampai Hajar Aswad itu ya, itu energinya luar biasa dari ujung sana sampai ujung sini. Gitu. Ya. Ini ada sebuah hadis, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap yang lainnya di Ka'bah selain dua rukun, yaitu rukun yamani dan Hajar Aswad. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Sesungguhnya mengusap keduanya, ya ini Hajar Aswad dan rukun yamani, dapat menghapus dosa-dosa. Kalau dari tinjauan bioenergi tadi, Bu, kan dosa itu kan sesuatu yang kita lakukan dan kita menyesal. Mungkin kemarahan kah, mungkin kesebelan kah, atau kejengkelan, dia nyumbat di pembuluh meridian kita, Bu. Makanya tangkap energinya, masukkan di mulut, bersihkan dia. Luntur saat itu juga. Lewat mana? Pembuluh meridian kaki-kaki, telapak kaki kita. Kalau darah nggak bisa gitu. Kenapa? Darah pembuluhnya tertutup. Kalau energi pembuluhnya terbuka. Di mana terbukanya? Di titik-titik tadi. Dan titik-titik tadi kayak bulatan yang selalu bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri. Dan pada saat bertawaf, ya, kan kita jalannya ke kiri kan, Bu? Nah, bulatan cakra kita langsung yang tadinya nyumbat itu juga jalannya ke kiri. Makanya pada saat kita tawaf, mungkin putaran pertama baru sebagian yang terbuka atau terputar ke kiri, ya. Kemudian putaran kedua terbuka yang lain sampai 7 lengkap terbukanya, Bu. Bayangkan, ya. Getaran gelombang doa kita yang tertuju ke arah Hajar Aswad sehingga terjadi kontak antara kolbu kita dengan sistem energi Ka'bah, ya.
Memang harus kita pahami, bukan karena Ka'bah itu kita bertawaf, juga bukan karena batu hitamnya, melainkan sepenuhnya karena Allah. Karena itu ketika kita mulai bertawaf, yang kita ucapkan adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, dan Allah Maha Besar. Memang bukan karena Ka'bahnya, bukan. Tetapi ini Ka'bah dan Hajar Aswad Allah ciptakan sebagai alatnya untuk keluar energi itu, Bu. Karena Allah juga yang ciptakan, maka yang disebut namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tetapi ini alat-alat, benda-benda yang sebagai ya alat atau perantara antara pusaran energi dunia dengan kita manusia. Keluar, sung. Ya, itu luar biasanya. Hajar Aswad pun dari surga berwarna lebih putih awalnya daripada salju, lalu berubah warnanya jadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Tadinya putih kayak salju, Bu, lebih putih dari salju. Kan kita di situ berjuta-juta orang ngangkat tangan, tarik-tarikan, kita dibersihkan, ya. Kemudian sinyal-sinyal dosa kita ditarik, dung. Seperti itulah, ya, perkiraan oleh para ahli-ahli ini, ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika masuk Makkah, beliau beristilam atau menyentuh rukun Hajar Aswad pada setiap beliau tawaf. Hadis riwayat An-Nasai. Tetapi apabila tidak memungkinkan untuk mencium karena penuh dengan jamaah, maka tidak disunahkan untuk berdesakan, cukup dengan melambaikan tangan. Jadi nggak usah ngotot di situ ya, Bu. Bahkan bayar. Di situ tuh terjadi ya godaan-godaan setan untuk kita mau cium Hajar Aswad. Dikala rame sekali, ya Allah, Bu, daripada ibu kepencet atau ngencet orang lain, memang sudah diminta untuk dari jauh saja. Saya melihat Ibnu Umar menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian mencium tangan beliau itu, dan beliau berkata, aku tidak pernah meninggalkan perbuatan ini, menyentuh Hajar Aswad dan mencium tangannya sejak aku melihat Rasulullah SAW melakukannya. Hadis riwayat Muslim, ya. Aku mendengar seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang Hajar Aswad. Beliau menjawab, aku melihat Rasulullah SAW beristilam dan menciumnya. Seorang bertanya, apa pendapatmu apabila suatu saat penuh atau berdesakan? Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah SAW hanya melambai dan menciumnya. Jadi itu juga yang Rasulullah kerjakan. Nggak usah jadi gaya-gayaan. Lu udah cium Hajar Aswad belum? Gue belum, gue dong 3 kali. Itu ngapain? Penuh orang, Bu, penuh. Orang disuruh tuntunannya dari jauh aja, ya itu bermakna membersihkan kita daripada kita berdesak-desakan, mukul-mukul, udah dapat juga jadi sombong-sombongan. Bu Aisyah, kan saya cuma bilang bahwa saya sudah berusaha cium Hajar Aswad, ngomongnya flawless aja, Bu. Alhamdulillah saya akhirnya bisa juga cium Hajar Aswad, udah cukup. Lo belum ya? Saya setuju sekali sama Ustadz Dasat Latif. Dia mengatakan, ya, kalau orang tuh boleh, Bu, ibu pakai baju bagus boleh, pakai cincin, pakai mobil bagus boleh sebagai rasa syukur. Yang nggak boleh adalah lo nggak punya, kan? Ibu siapa yang pakai cincin, Bu? Saya juga pakai cincin, tapi pakai aja sebagai lambang ini ya pemberian suami. Tapi jangan segini-gini juga. Kalau begini karena sempit ya nggak apa-apa, tapi kalau lo nggak punya, kan, nah. Ibu kalau sudah cium Hajar Aswad udah diam-diam aja, nggak usah nanya-nanya tetangga sebelahnya, satu kamar gitu ya. Ih, kan? Alhamdulillah udah bisa cium Hajar Aswad, ya Allah, udah cukup. Nggak usah menghina teman sebelahnya. Orang yang sombong adalah orang yang meremehkan orang lain dan ya menolak kebenaran, itu orang sombong, ya. Yang satu juga nggak usah kepincu dengan itu, ya lo udah ya, aduh gue belum, nggak enak nanti di kampung orang nanya.
banyak yang begitu ya. Saudara-saudara kita yang dari daerah-daerah tuh gitu. Ibu ngapain? Saya kan sering beberapa kali juga jadi dokter haji. Ngotot banget, ayo dokter temani saya. Ibu ngapain? Ibu penuh orang, nanti keinjak-injak, nggak enak. Nanti di kampung dibilang saya udah cium belum. Wah, ini harus dibantu dengan menjelaskan, terutama kasih tahu hadis riwayat Ahmad ini. Ya Bu ya, tenang-tenang aja. Dari jauh tapi tulus, wah, kena Bu, alhamdulillah. Apalagi nanti pada saat nanti bertawaf, kalau sudah ada ilmu kita sedikit tentang ini, waktu ibu angkat tangan itu resapi Bu. Tapi jangan lama-lama juga. Ibu nggak boleh berhenti di situ. Ibu, orang bertawaf itu nggak boleh berhenti Bu. Jalan terus sebagaimana kehidupan kita, jalani aja terus. Ya, walaupun ibu tahu pembersihan dosa. Ibu, itu kerjanya cepet banget Bu. Jalan di tubuh ibu cepet banget Bu. Ibu, saya minta angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Angkat tangan kanan. Wow, cepet banget tuh Bu. Itu baru angkat tangan kanan. Pesan yang jalan di tangan ibu itu 420 km per jam. Pum, pum, pum. Apalagi energi. Ya, ibu desek-desekan aja di toel orang. Cung, ini juga, cung, itu udah kena Bu. Nggak usah juga marahin orang sebelah. Woi, gue lagi ambil energi tuh. Gak usah. Wah. Kena Bu, kena. Orang itu pancarannya besar. Yang penting kita paham itu salah satunya. Oh, jadi nggak asal ikut-ikutan. Tapi ibu didesak-desak di situ kan bagian desak-desakan kan Bu? Karena saking penuhnya Bu. Ibu begini juga sambil didesak-desak juga masalah. Ibu rasa aja dia masuk di telapak tangan kita Bu. Ibu-ibu yang sensitif tuh bisa bergetar tangannya. Ya, ibu-ibu yang sensitif, yang cakranya memang dari sananya udah sering ibu buka sebelum berangkat ke sana, itu rasa tuh. Masya Allah. Luar biasa ya Bu. Kapan-kapan kita bareng ke sana ya? Wah, kenceng banget, amin. Alhamdulillah ya. Hijr Ismail. Dari sebuah hadis Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, aku ingin sekali masuk ke Ka'bah dan sholat di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW menarik tanganku dan membawanya ke dalam Hijr Ismail sambil berkata, sholatlah di dalamnya jika engkau ingin masuk Ka'bah karena ia merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi ibu nggak usah ngotot ya Bu masuk Ka'bah ya. Ibu di Hijr Ismail aja itu dalamnya Ka'bah. Ya. Paham ya Bu? Orang-orang tertentu saja yang masuk ke sana, biasanya pimpinan-pimpinan negara. Agar apa? Karena sebagai pimpinan negara itu Bu, tugasnya banyak. Presiden kita masuk di sana mulai dari awal sampai yang terakhir. Kenapa? Tugasnya banyak. Sebisanya dia masuk ke situ supaya energinya banyak. Mimpin rakyat. Ya. Kita mah di Hijr Aswad aja udah Hijr Ismail aja udah syukur. Kadang kemencet. Ya. Ibu juga karena udah tahu di sini ada sinyal, banyak sinyal waktu di Hijr Ismail juga nggak perlu lama-lama. Kenapa? Sinyal itu jalannya cepet banget Bu. Ya, nggak usah juga egois. Kenapa? Kapan kita niatnya mau ibadah sudah 2 rakaat di situ udah doa ya, yang paling inti dan doa di situ. Kemudian ibu mau nambahin jadi 8 rakaat itu egois kita Bu. Kenapa? Ini dalamnya Ka'bah sedikit ini semua orang ya berniat ada di sana. Ya sudah. Kadang-kadang nggak sempat juga sholat di sana, ibu angkat tangan begini, itu luar biasa. Banyak juga yang sangat senang berada di bawahnya talang emas, ya, pancuran emas. Kenapa ya Bu Aisyah ya? Saya kalau ditanya walau alam bisawab, tetapi kalau kajian energi begini Bu, talang emas dari mana alirannya itu? Dari atasnya Ka'bah kan? Nah, Ka'bah itu kan luar biasa pusaran energinya, dia naik ke atas Ka'bah, kemudian energi yang terbesar di atas Ka'bah keluar lewat pancuran emas itu.
Makanya doa pas di situ tuh energinya bertambah banyak. Bu Aisyah, ngapain sih kita ngomong energi? Di dunia ini memang yang kita cari energi, Bu. Untuk apa? Untuk banyak hal. Satu, untuk hidup. Kedua, untuk setiap omongan kita didorong oleh energi ini ke alam semesta. Sebagaimana HP ini. Sekarang aja kemana-mana nanya sinyal kan kita? Ada sinyal nggak Bu sini, Bu? Ka'bah itu penuh sinyal. Ya, pindah ke satu tempat aja ada sinyal nggak? Padahal tubuh kita ada sinyalnya. Ya, paham ya Bu? Nah, disitulah sedemikian rupa orang berada di situ. Kenapa? Sinyal yang ada di atasnya Ka'bah itu turun lewat celah itu. Bahkan kalaupun hujan, airnya berkumpul di atas Ka'bah kan keluar dari talang emas itu kan. Makanya orang mandi-mandi di situ tuh, Bu. Kenapa? Karena kita mau ambil air yang penuh energi Ka'bah itu, gitu. Bu Aisyah, tapi saya nggak pernah sempat dekat situ, kedorong terus sama orang Afrika. Ibu, ya, di sekitar Hijr Ismail itu juga cahaya atau sinyalnya besar. Tapi memang paling afdol di situ, nggak usah juga egois. Kenapa? Memang kalau sudah banyak orang nggak perlu lagi egois. Jangan sampai sinyal yang panjang banyak itu masuk ke tubuh kita karena kita sombong, maka yang keluar terbroadcast kesombongannya. Kadang-kadang kita juga gitu kan, iya gue di Hijr Ismail, iya gue pas banget di talang, iya. Kalau perlu foto dari bawah, iya. Foto di bawah, masuk lagi di Instagram, iya. Ibu, semua sinyal yang ada di Ka'bah dimanapun masuk itu membuat sinyal kita panjang. Dia membroadcast pikiran dan perasaan kita, Bu. Kalau yang di broadcast kesombongan, maka akan ditarik peristiwa tambah sombong kita nanti. Ya, jadi pokoknya kalau sudah di sana nggak ada kata yang paling harus sering disebut adalah astagfirullahaladzim, 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 ya Allah. Ya. Ini faktor ketiga orang bertawaf, Bu. Ya. Orang bertawaf mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Tadi kita sudah belajar sedikit bahwa tubuh manusia ada cakranya, dan kalau bertawaf melawan arah jarum jam berarti dia ke kiri, maka sinyal kita panjang. Kenapa? Cakra kita terbuka. Satu orang, Bu. Ini berapa juta orang lewat sini. Berarti banyak sinyal kan di sini, Bu? Artinya banyak sinyal kan? Faktor penyebab besarnya gelombang elektromagnetik Ka'bah juga dipengaruhi aktivitas jutaan manusia yang bertawaf, karena setiap perbuatan manusia selalu menghasilkan gelombang elektromagnetik, baik kata-kata, berpikir, apalagi sedang melakukan aktivitas. Ya, karena tubuh kita begitu, Bu. Maka pada saat kita bertawaf, hati-hati berpikir, hati-hati berperasaan, dan hati-hati bicara. Terjadi itu. Lagi tawaf ingat sendal. Aduh, gue lupa tuh tadi sendal taruh mana. Hilang deh, hilang betul lah, Bu. Kenapa? Ini sinyal lagi panjang-panjangnya. Itu kalau HP kita 4G udah keren, ini 400G, 4000G. Ibu jangankan ngomong, baru mikir aja udah jadi. Ya. Makanya banyak istighfar harus di situ, Bu. Ada teman saya, Bu. Maaf sekali ini cerita saja, tetapi mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. Dan dia juga cerita sama saya. Dulu pernah cerita, saya ulang lagi ya. Dokter juga teman saya di Jakarta. Dia nggak suka sekali, maaf, lihat perempuan Afrika yang hitam, bajunya warna-warni ya. Tapi salahnya dia ngomongnya di sekitar sini. Itu nggak ngomong mulut loh, baru selintasan pikiran. Ya, udah selesai tawaf, jalan-jalan kan foto, sampai di hotel dia lihat setiap fotonya ada perempuan itu. Kenapa? Karena dia kenali sekali tuh, ya. Warnanya bajunya hijau. Saya ikut lihat fotonya, langsung saya senyum-senyum aja. Dalam hati saya, bahaya ngomong apa-apa di sini nih. Bajunya memang gitu sih, kuning, hijau, orange. Ada fotonya, nggak ada orang itu, tapi bajunya begitu, kena. Jadi ada roknya nyangkut begitu, ih, ada lagi nih. Bisa gitu. Kenapa? Karena apa yang dipikirkan didorong oleh sinyal, ya.
jutaan orang dan sinyal atau energi dari pusaran Ka'bah. Itu yang membroadcast keinginan kita kan Bu. Makanya mengapa di sini niat terkabulkan, apalagi doa, bahkan prasangka juga terjadi. Ya. Udah di sini nggak boleh, udah nggak boleh nyela deh. Iya Bu Aisyah sebetulnya nggak mau nyela, cuman 20.000 kata nih. Dampak 20.000 kata nih. Efek sampingnya nyela. Pokoknya di situ harus istighfar. Kenapa? Ini terjadi Bu. Udah doa aja banyak di sini. Kenapa? Mumpung sinyalnya banyak, pusaran Ka'bah sinyalnya orang-orang yang bertawaf di situ membawa pesan kita. Maka kalau kita mau bertawaf dan kita lihat orang banyak, ibu harusnya bahagia. Kenapa? Semakin banyak yang bertawaf di situ, sinyalnya semakin kencang. Banyak ibu-ibu, ntar aja dia tawafnya ya. Kenapa? Banyak orang. Kapan nggak ada orangnya Bu? Tuh, ada ibu-ibu gitu tuh, ntar aja kurang-kurangan dikit. Ibu kalau di sini tawaf sedikit, sinyal sedikit. Yang membroadcast doa kita sedikit. Saya setelah tahu bahwa tawaf begitu banyak orang di sini makin afdal, lihat tawaf orang banyak seneng. Orangnya banyak. Seneng. Kenapa? Itu luar biasa sinyal, kalah lah itu. iPhone canggih sekalipun di dunia ini kalah itu. Bahkan kadang-kadang sinyal yang handphone buatan manusia hilang di sini. Kenapa? Kalah dengan sinyal manusia dan pusaran energi Ka'bah. Kenapa hilang? Ya supaya kita konsentrasi Bu. Dikit-dikit WA teman, gue udah depan nih, gue udah tawaf ketiga nih, ngapain? Udah fokus di sini. Kenapa? Sinyal kita lebih canggih dari yang manusia buat itu. Simpan saja. Mau foto Bu Aisyah, iya ntar aja. Ya, paham ya Bu? Hati-hati bicara di sini. Tubuh kita nih Bu, sendiri aja sinyalnya panjang, apalagi jutaan orang. Dan sinyal ini punya sifat menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik apapun yang kita sebut. Selain sinyal ini membawa doa kita. Jadi kebayang nggak Bu, doa kita lagi tawaf, kita doa ya, kemudian sinyal semua ini termasuk pusaran Ka'bah membawa doa kita ke Sidratul Muntaha. Tung, habis sampai sana baru terkirim lagi. Ini analisa sederhana ya, terkirim lagi ke seluruh dunia. Ada jomblo tawaf di situ. Ya Rob, pertemukankah jodohku sekarang? Omongannya, ini jomblonya perempuan ya, jomblo perdana ya, bukan jomblo second. Jomblo second tuh maksudnya yang sudah cerai mati, cerai hidup tuh jomblo second. Boleh juga sih Bu. Jomblo perdana nih ya, perempuan udah 35 tahun, ya Allah gitu ya. Nah omongannya itu jalan ke atas, kemudian didorong ke alam semesta, ditariklah entah di mana orang itu. Bisa jadi pulang umroh, naik Emirat, transit Dubai. Pas transit 4 jam turun, haus ngopi. Ya, yang layanin ternyata kita sok-sokan bahasa Inggris. Coffee please. Orang itu bilang, ibu mau kopi? Wah, kamu Indonesia? Iya ibu juga Indonesia ya. Kok kamu tahu? Ada tulisannya Bu. Di bajunya ibu. Oh, iya gitu ya. Dari mana Mas? Saya mah Tegal. Udah lama di sini. Alhamdulillah 5 tahun Bu. Oh, Masya Allah. Istri nggak dibawa? Belum punya Bu. Ya. Mas, jangan saya panggil ibu dong. Saya belum nikah. Kira-kira begitulah Bu. Oh gitu, iya.
Kira-kira begitu. Kenapa? Karena setelah didorong ke Sidratul Muntaha, Allah kirim lagi ke alam semesta, disitulah tarik menarik. Ya, itu kerennya kalau kita doa di sana ya Bu. Ya, Masya Allah ya. Pengen setiap hari di sana ya Bu. Yang jagain anak siapa di sini? Oh, siapa hari? Paham ya Bu? Sinyal kita ya Allah. Nah sekarang Bu Aisyah, kalau nggak ke sana kira-kira bisa nggak cakra kita terbuka? Bisa. Gimana caranya? Wudu. Kalau kita berwudu, cakra ini langsung berputar ke kiri. Wajah, cakra di wajah yang tadinya nyumpet berputar ke kiri. Tangan sampai mana? Sampai siku. Itu juga. Tetapi ada penelitian terbaru, tidak terbuka luar biasa, tidak terbuka maksimal kalau tidak diusap. Jadi kalau cuma air ibu gini doang nih, terbuka tapi tidak semuanya nih cakra-cakra terbuka. Maka harus diusap. Kaki paling sering tuh. Harus diusap sampai mata. Kalau ibu ya cakranya mau terbuka. Kepala juga Bu. Semakin ke belakang, cakra yang di kepala ke belakang kena. Kita perempuan malas buka kudung. Cuman cakra di sini doang, baring 1, 2, 3 Bu. Makanya kepala kita nggak bersinyal. Bu Aisyah, tapi kan tempat umum, ya udah rogoh aja gimana caranya. Makanya kalau sampai sana ya jilbabnya udah yang simpel aja deh. Jangan jilbab yang dikul-kul kayak saya gini. Susah. Jilbab yang simpel bisa dibuka rogoh-rogoh. Wah. Ya, kalau di sana. Tapi yang di sini juga kita bisa lakukan itu. Setiap wudu terbukalah cakra yang kena usapan air tersebut. Tayamum juga begitu. Ya. Memang tayamum tidak semua tempat. Makanya kalau tayamum hanya untuk 1 kali sholat Bu. Karena dia yang kena hanya wajah dan tangan. Wudu kita masih bisa pertahankan untuk 2 kali sholat kalau tidak batal. Kalau tayamum harus. Untuk ibu 1 kali untuk sholat zuhur. Asar ibu harus tayamum lagi. Kalau wudu dengan air asal dari lohor ke asar tidak batal, masih bisa dipakai. Kenapa? Yang terbuka banyak sinyalnya. Ya, sampai sini paham ya Bu? Apalagi Bu Aisyah yang bisa membuka sinyal ini selain wudu? Wudu itu cara nomor 1 yang paling gampang. Tapi yang kena bagian-bagian yang kena air tadi, yang diusap. Apalagi yang bisa membuka sinyal ini? Sholat. Sholat itu pasti karena gerakan seluruh tubuh, semua sinyal terbuka. Ada yang lain nggak Bu Aisyah? Saya lagi mens ini, nggak bisa wudu, nggak bisa sholat. Bukan, zikir itu isi pesannya. Yang membuka sinyalnya itu adalah wudu 1, sholat, saum, puasa itu buka sinyal. Tapi buat kita lagi tidak sholat, sedang berhalangan, 3 ini nggak bisa dilakukan kan? Apa yang bisa dilakukan? Sedekah, infak, sedekah, zakat itu membuka sinyal. Ya, untuk apa Bu Aisyah supaya buka sinyalnya? Biar jadi 400G. Ya, kita sinyal edge aja udah sebel, aduh edge, digoyang-goyang gitu, goyang-goyang. Ya, nah kita bisa kalau habis sholat itu 400G, ya. Tetapi kalau kita sedang sedang nifas kan tidak bisa lakukan. Yang dilakukan adalah itu tadi, zakat, sedekah, infak. Ya, paham ya Bu? Nah sekarang, pernah belajar kaidah tangan kanan? Coba Bu tangan kanannya Bu gini Bu, yang tangan kanannya putar ke kiri gini. Ini jempolnya gini ya. Yang ini kan ke kiri bukan? Ini ke kiri nggak di tangannya? Ya. Nah, jadi kalau kita ada kaidah tangan kanan, berputarnya ke kiri, energi naik ke atas. Pernah belajar fisika dulu? Siapa anak A1 gitu dulu? Ya, ada besi, nggak ada listriknya, dikasih kumparan, ya kawat yang berputar ke atas, itu naik ke atas itu.
tetapi harus diputarnya ke kiri. Paham ya Bu? Jadi mengapa pada saat kita di Ka'bah itu kita tawafnya ke kiri, nanti semua sinyal naik ke atas. Ya, ke Sidratul Muntaha, ke Lauh Mahfuz. Ya, nah ini dia. Jadi kayak gini. Ya, makanya ke kiri. Dan uniknya kita kalau muternya ke kiri nggak pusing Bu. Ibu pernah tawaf muternya ke kanan? Coba ya. Tapi nggak mungkin di sini kan? Ibu putar di sini, langsung ditangkap Bu. Ya, coba ibu ke mall, jalan yang ke kanan tuh, pusing lah Bu. Ya, lihat harga soalnya, mahal. Soalnya mahal banget. Ya, nah ini tadi, oke. Kita di sini menyambut sinyal yang dari Hajar Aswad, kita putar, membuka pori-pori cakra kita. Keren banget ya Allah. Terus ibu mau ngapain aja, mau ngomong apa aja nih terbroadcast nanti Bu. Makanya hati-hati berpikir, hati-hati berprasangka, hati-hati berperasaan, hati-hati berucap. Ya, karena luar biasa. Jadi ada di ensiklopedia Americana, sekiranya orang-orang Islam berhenti melaksanakan tawaf ataupun sholat di muka bumi ini, niscaya akan terhentilah perputaran bumi kita ini. Kenapa? Karena rotasi dari superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Ibu, kalau ada blank sinyal di suatu tempat, panik nggak Bu? Aduh, nggak bisa dihubungi, sinyal nggak ada nih. Sama, kalau kita nggak ada yang tawaf di Ka'bah dan berhenti sholat seluruh dunia, maka berhentilah dunia ini. Ya. Beberapa astronot bumi yang mengangkasa melihat suatu sinar yang teramat terang memancar dari bumi dan setelah diteliti dari Baitullah atau dari Ka'bah. Superkonduktor itu adalah Hajar Aswad yang berfungsi sebagai mikrofon yang sedang siaran dari jaraknya mencapai ribuan mil jangkauan sinarnya, ya, jangkauan siarannya. Jadi kayak gitu kira-kira ya Bu. Jadi kita nggak boleh juga ya meremehkan Hajar Aswad. Banyak aja tuh orang-orang ngomong gitu, alah batu hitam doang. Tar dulu. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah juga memarahi Hajar Aswad. Hai batu hitam. Iya, kalau Nabi tidak lakukan ini, Rasulullah tidak lakukan, aku tidak mau melakukannya. Itu ada lanjutan kisah itu. Ya, siapa? Ali mengatakan, dia senggol Umar, Sayyidina Umar. Jangan gitu Umar, lu jangan ngomong gitu Umar. Itu populernya gitu ya. Emang kenapa? Semua yang pernah mengitari Hajar Aswad dan beristilam namanya masuk di dalam data Hajar Aswad itu. Dan data itu yang akan keluar pada saat di akhirul zaman. Dan data ini akan membantu kita. Berhenti Umar marah. Banyak juga orang-orang yang beranggapan itu hanya batu biasa. Bahkan orang-orang sekuler ya menulis bahwa umat Islam juga menyembah batu. Dia nggak paham nih tentang ya memang ada sejarahnya dan ada hikmah di balik itu. Ya, batu itu adalah sebagai mikrofon yang sedang siaran dan jaraknya mencapai ribuan mil jangkauan siarannya. Ibu pernah dengar siaran salah satu radio? Apa yang paling ibu suka? Radio di sekarang di Jakarta? Apa Bu? Delta. Waduh, politik juga ibu nih ya. Ya, itu siarannya di mana Bu? Di satu tempat bukan? Tapi jangkauannya luas sekali. Demikian juga Hajar Aswad, mulai dari situ kita meniatkan doa, itu bagaikan kita siaran. Dan ribuan mil jangkauan siarannya. Ya. Faktor keempat, air Zam-Zam. Ya. Rasulullah SAW menyebut air Zam-Zam itu, sesungguhnya air Zam-Zam adalah air yang diberkahi, air tersebut adalah makanan yang mengenyangkan. Air Zam-Zam adalah obat dari rasa sakit atau obat dari penyakit, ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, air Zam-Zam itu diminum mengikuti apa yang diniatkan dan dikehendaki, ya. Ini dulu sumur air Zam-Zam zaman dulu ya Bu. Untung udah nggak gini kita Bu. Setiap mau ambil Zam-Zam nimba. Sampai kapan gitu ya? Untung sudah dibuat sedemikian rupa dengan teknologi yang luar biasa ya. Air Zam-Zam setelah dianalisis melalui sinar ultraviolet menunjukkan unsurnya bebas dari racun.
Kemungkinan berubah rasanya tidak terjadi, bakteri pun tidak ditemukan. Inilah air yang dapat mengenyangkan dan menjadi obat. Jadi kalau ada yang bilang air Zam-Zam basi, itu palsu tuh. Ya, atau botolnya yang dipakai itu yang sudah ada bakterinya. Air Zam-Zam itu sendiri sudah dinyatakan bebas dari racun. Ya, bahkan rasanya aja nggak berubah, bakteri tidak ditemukan. Ya, air ini mengandung berbagai positif ion, mineral dan zat yang dibutuhkan tubuh. Mineral dan elemen-elemen itu jumlahnya amat fantastis, sekitar 2000 mg per liter. Di antaranya ada sodium, kalsium, potasium, magnesium, sulfur, bikarbonat, nitrat, fosfat dan amonia. Ya, makanya luar biasa. Dari kandungannya aja luar biasa ya Bu. Nah sekarang, pada saat kita pegang air Zam-Zam kan kita doa ya Bu. Doa kita kan di jalan. Ya, doa kita kan dari sinyal ini kan, misalnya kita pegang, punten maaf, contoh aja ya. Mudah-mudahan air Zam-Zam betulan nih. Kan kita setiap mau minum kita pegang begini kan Bu. Air Zam-Zamnya itu sendiri sudah mengandung mineral yang banyak. Nah, pada saat kita berdoa, doa kita selain lewat mulut, dia jalan lewat sinyal yang terpancar di tangan kita ini. Makanya ion-ionnya ini akan mengikuti omongan ibu maunya apa? Minta sehat kah? Minta cerdas kah? Minta cantik boleh? Boleh. Asal jangan tanya sebelahnya, gue sudah cantik belum? Gak usah nanya itu. Ya, kenapa? Karena dari jari-jari tangan kita ini, ya, dia mengeluarkan sinyal atau energi yang membawa maunya kita apa. Jangankan air Zam-Zam, air biasa saja yang ibu ada di rumah ibu ngomong apa, itu jalan di situ. Ibu bingung tengah malam anak step, dokter susah, Grab nggak datang-datang, ibu penting ya ambil air apa aja di rumah ibu doa, bacain salawat, usap tuh di tangan ibu tuh. Kok yang kanan Bu Aisyah? Iya, karena kanan ini memberi energi, memberi sinyal, kiri menerima. Jadi cakra kita yang ini Bu, Allah buat dibagi dua, yang kiri receiver, yang kanan transmitter. Kiri menerima, kanan ngasih. Ayo Bu supaya ingat Bu, kiri terima kasih. Ayo Bu, kiri terima kasih, ya, terima kasih. Tuh sinyal kita tuh Bu. Makanya ibu kalau terima sesuatu langsung kasih. Supaya apa? Supaya sinyal ibu tambah panjang, tambah banyak rezekinya juga. Yang repot terima kekep. Nggak ngasih. Kalau ibu nggak ngasih yang bagian kanan, sinyal kanan pendek, kiri tetap pendek jadinya. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa untuk apapun, beras sekalipun ibu doakan untuk makanan, ya, bedak ibu sekalipun taruh di telapak tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Itu berpancar di jari-jari kita. Semua yang kita pegang akan berubah, ya, memperkuat ion-ion yang ada di situ. Sekarang ada orang jual-jual gitu kan? Piring yang mengeluarkan bioenergi, masukkan di situ, ya, alat makeup, nanti nggak usah Bu, tangan kita aja Bu, ya. Tapi saya Bu Aisyah, saya pengen beli, ibu punya uang, ya udah beli aja. Yang nggak punya uang nggak usah langsung, dia punya uang bisa, tangan kita nih, tangan kita, bioenergi. Minum obat juga begitu, pakai tangan kanan ya Bu. Nah, sebelum minum itu doa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un wala fil ardi wala fis samai wa itu zat obat di situ, ya, akan memperkuat manfaat ionnya sekali. Yang cilaka karena bosan minum obat, taruh obat ini. Minum obat terus, minum obat terus. Nah, jadi terus minum obat itu Bu. Ya, gue mau udah bosan minum obat terus, tapi diminum juga. Udah bosan diminum, maka obat itu nggak bermanfaat di badan kita. Bu Aisyah doanya apa ya? Nggak usah panjang-panjang doanya, ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, itu jadi Bu. Semua, ya, apa yang kita pegang di tangan kanan masuk ke tubuh kita, dia akan berjalan sesuai dengan niatan kita, ucapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, enak ya Bu. Ibu kalau masak juga gitu, ngambil beras. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jangan ngambil beras, nih dia nih yang bikin gemuk nih. Lah ibu ngomong sama beras. Lewat pakai tangan kanan lagi. Jadi Bu, beras itu pantang dihina Bu. Kenapa? Beras itu sinyalnya panjang, sudah diteliti.
Beras sama cireng besaran beras, Bu. Beras sama kentang lebih panjang beras, hati-hati bicara. Ya. Tapi saya kalau minum, ya kan beras macam-macam, Bu. Yang diabetes boleh makan beras yang lain kan? Iya kan? Tapi beras itu jangan hati-hati, nggak boleh ngomong sembarangan ya. Itu dari kalau bicara Nur Muhammad itu tetesan ke-5 beras itu. Dan bunga mawar tetesan ke-6 dari ya Nur Muhammad. Hati-hati ngomong beras. Ya. Bu Aisyah, saya kan diet yang gak makan beras. Wah rugi, Bu. Nanti sinyal ibu pendek loh. Saya kasih tahu loh, Bu. Yang senang beras, yes. Makanya negara yang bahan makanan pokoknya beras itu sinyalnya panjang dan wajahnya bercahaya. Oh, hidup beras. Ya. Nah nih Bu, susunan molekul air zam-zam nih Bu, sangat indah, teratur, cantik, bak berlian yang berkilau dan memancarkan lebih dari 12 warna jika dibekukan. Ini penelitiannya Masaru Emoto di Jepang. Air zam-zam tuh, makanya kalau ada air zam-zam kita taruh di muka tuh, bayangin nih Bu, kristal ini masuk ke sel-sel ya kulit kita, ya Allah. Pengennya mandi tiap hari pakai zam-zam ya Bu. Iya, makanya pas di sana sebisa-bisanya ya ambil zam-zam, bawa sedikit di kamar mandi, gabungkan sedikit dengan air, itu dia mempengaruhi. Ya, cantik banget. Saya juga kalau ada orang pulang umroh tuh yang saya cari zam-zam. Ya. Kalau yang lain mukena sajadah bisa beli, gitu kan? Zam-zam kan jarang. Ya, jadi itu. Ya. Jadi yang pergi umroh juga nggak susah-susah bawa oleh-olehnya, zam-zam aja. Gratis 5 liter. Ya, kan gitu. Ini, karena luar biasa nih. Berliannya, Masya Allah, ya, luar biasa. Nah, ini sumur zam-zam sudah ditaruh di museum di sana ya. Nah, faktor kelima, sholat menghadap Ka'bah. Ka'bah dijadikan sebagai kiblat oleh ya orang sholat di seluruh dunia. Orang sholat di seluruh dunia memancarkan energi positif. Ingat kan Bu? Kan sinyalnya? Kemudian karena semua berkiblat kepada Ka'bah, jadi energi positif berpusat di Ka'bah. Bayangin Bu, semuanya menghadap ke sini, seluruh dunia. Dan pada saat kita sholat, sinyal kita memanjang Bu. Dan semua menghadap ke sana. Apa nggak luar biasa daerah sekitar sini? Ya, karena kalau kita sholat, sinyal kita memanjang. Ya, semakin banyak rakaatnya ibu lakukan, semakin panjang sinyal itu. Memang standarnya sholat zuhur 4 rakaat, tapi ibu ambil qobliyah, ambil abadiyah, tambah panjang sinyal ibu. Buat apa sih Bu? Bu Aisyah panjang-panjangin sinyal? Buat ngirim doa Bu, ngirim niat. Ya, kenapa? Alam semesta ini, semua harta yang di alam semesta bisa ditarik dengan sinyal ini. Dan cara memanjangin sinyal ini, ya pertama tadi wudhu, kemudian ini sholat lebih panjang lagi. Sudah gitu, pas Senin Kamis lagi saum, lebih panjang lagi. Habis itu sudahlah saum juga, habis sholat sedekah, panjang banget. Apalagi kalau dilakukan oleh ibu hamil. Ibu hamil tuh sinyalnya panjang Bu. Ada yang hamil gak sini? Itu sinyalnya panjang Bu, makanya orang hamil gak boleh ngomong sembarangan. Ya, ada yang mau hamil lagi Bu? Saya karena tahu ilmu ini hamilnya 5 kali Bu, lumayan 5 kali 10 bulan. Setiap saya hamil, suami saya kasih list ya tentang proyek-proyek yang dia harus kerjakan, saya bacain aja setiap hari. Makanya ada satu tempat soto, dia gratis buat ibu hamil tuh, nggak miskin tuh soto itu, tambah kaya, ya. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal orang lanjut usia. Ibu siapa yang sudah di atas 50 tahun usianya? Sinyalnya panjang Bu. Siapa yang ibu sudah 60 tahun usianya? Luar biasa, sinyal ibu panjang banget. 70 ada, Masya Allah, lebih panjang lagi. 80 lebih panjang lagi. Ya, makanya orang yang sudah lanjut usia, rajin wudhu, sholatnya tegak, bahkan ada ya tambahan sholat sunnahnya, saum juga, aminnya dia luar biasa. Makanya kita nggak boleh meremehkan orang tua atau meremehkan orang yang dituakan. Cuman memang kalau untuk orang tua di soto itu bukannya gratis, separuh harga. Kenapa? Karena kalau hamil ada jangka waktu 9 bulan. Kalau tua bertahun-tahun. Maka tuh soto nggak mau gratis buat orang tua, tapi separuh harga.
Paham maksud saya ini? Kalau orang hamil kan katakan 9 bulan, setiap bulan juga dia datang kan 9 kali doang. Orang tua di atas 50 meninggalnya 85. Tiap hari datang. Maka orang tua dikasihnya separuh harga. Paham ya Bu? Jadi sekarang orang semua sholat menghadap titik ini dan nggak pernah berhenti. Kenapa? Kan dia muter ya Bu, dunia kita. Azan di sini, berapa menit lagi azan di sana, azan di sana, azan di sana, sholat sampai sini. Sehingga apa? Sehingga semua sinyal menuju sini. Berarti orang yang berada dekat Ka'bah itu adalah tempat yang penuh energi, penuh sinyal luar biasa. Ya, mengapa energi pusaran Ka'bah jadi sangat luar biasa atau energi panggilan Ka'bah sangat luar biasa? Maka kalau kita mau ke sana Bu, kenapa diminta niat dulu Bu? Ya Allah, saya niat umroh tahun 2020 bulan April misalnya gitu ya. Itu niatan ibu karena kebawa sinyal ibu yang di sini karena ibu rajin sholat ya, sampai di pusaran energi Ka'bah. Nanti dari Ka'bah ini keluar sinyal, keluar dari Hajar Aswad, menarik ibu untuk datang ke sana. Nggak usah mikir uangnya dulu, pokoknya niatnya dulu. Banyak orang salah, ibu kok belum pernah ke Ka'bah, belum ada panggilan. Ibu nggak bakal dipanggil kalau kita nggak ngomong duluan. Paham ya Bu? Harus diniatkan duluan, baru dia ditarik. Kenapa? Omongan kita itu masuk ke Ka'bah lewat Hajar Aswad ngeluarin lagi energi, narik ibu. Makanya kadang-kadang nggak nyangka, nggak punya uang, nggak apa, ih kok aku di sini ya? Pernah gitu Bu? Banyak sekali peristiwa yang kayak gitu. Jadi kalau ada kalimat ya, gue belum dapat panggilan, pertanyaannya udah niat apa belum? Gitu. Ya. Baik umroh apalagi haji. Hanya memang di Indonesia karena banyak yang mau di sana, maka cara berhajinya diatur. Di negara lain Bu nggak ada nunggu 5 tahun. Di Dubai teman-teman kemarin karena saya habis dari sana tadi malam juga baru sampai, sahabat-sahabat Indonesia di sana, orang-orang Indonesia di sana cerita kalau haji cuman bilang 2 minggu udah berangkat. Kenapa? Karena yang berangkat dikit. Kalau di tempat kita yang berangkat banyak makanya diatur. Tetapi percayalah pada saat ibu setiap hari ini yang tadinya harusnya karena beraturan satu tahun, yang misalnya yang swasta ya, travel swasta yang harusnya 5 tahun, kok udah 2 tahun dipanggil? Itu baru setiap hari ibu ngomong tuh berarti. Narik ke sana. Ya, karena tempat ini adalah tempat yang luar biasa energinya. Makanya tadi Allah katakan tempat yang diberkahi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi terhadap ini, tempat ini. Kebayang nggak Bu? Ini bukan foto palsu ya, ini bukan rekayasa, ini ambil dari atas. Ya, makanya disinilah kita harus sesering mungkin datang. Ziarah ke tempat ini adalah ziarah yang tempat sangat bermakna, ya, sangat luar biasa. Kenapa? Di situ perputaran energi kita, pembersihan energi kita, dan penyatuan energi kita untuk membawa doa kita. Dan ingat Ibu, kalau Ibu sudah di daerah sini, bahkan sampai Madinah, bahkan juga sampai Jeddah, nggak boleh ngomong sembarangan ya. Ibu ngomong mau belanja aja, jangan di situ mahal, mahal betulan dapatnya. Ya, mahal-mahal di sini dapat mahal betulan Bu. Ibu harus ngomong, termasuk belanja juga, insya Allah dapat murah, dapat murah Bu. Ya, sewaktu di sini Ibu ngomong harus hati-hati. Sendal, tentang sendal banyak banget hilang, banget. Ada orang sudah bawa sendalnya ditaruh plastik, udah di punggungnya juga hilang juga Bu. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Sudah usaha, sudah ikhtiar, baca basmalah, ya, dan salawat, yakin sudah. Ini sudah ikhtiar pakai plastik taruh di punggung, ya, udah basmalah juga, tetapi ya tidak yakin, pikirannya jalan, ya, hilang nih. Hilang betulan. Sampai hotel bangga. Doa gua tuh mantep. Pikiran gua aja mantep. Kenapa Bu? Saya tadi mikir hilang nih sendal. Hilang betulan Dok. Lah gimana sih Bu? Ya. Jadi sekali lagi mari sama-sama kita kesini insya Allah. Kalau satu waktu Rumil bikin acara ya, kita kesana insya Allah ya. Kalau saya insya Allah bulan apa ya? Tanggal berapa kita? Oh ini, tanggal berapa nih? Aku lupa juga. 8 April insya Allah ya. Ibu-ibu yang mau sama-sama juga ayo silakan ya.
Mudah-mudahan di sana kita betul-betul merasakan sedetik-detik, seinci-inci ya di dalam tubuh kita, pembersihan energi kita ya. Santai aja Bu di sana, seneng, rileks. Ibu mau makan kambing, makan. Yang penting ngomongnya baik, ya Allah, kambing dan nasi mandi ini bermanfaat untukku. Ya gitu ya. Jangan ibu dikesuguhin kambing. Apa tuh kambing? Kolesterol. Itu betul-betul kolesterolnya tinggi Bu. Ya Bu ya, paham ya. Jadi sekali lagi kembali tadi Ka'bah tadi, kembali. Yang ini sekali lagi Bu, ini adalah tempat mustajab. Kenapa? Karena semua energi berkumpul di sana. Paham ya Bu? Ya, berkumpul di sana, luar biasa energinya di sana, ya. Baik, masih ada waktu kah? Ada yang mau tanya? Yang mana sayang? Yang tadi itu apa? Oh, umroh. Ya Allah. Satu sebentar ya. Az-Zariyat ayat 23, saya senang sekali ulang-ulang ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik ucapkan di mulut, baik ucapkan di benak, baik ucapan di tulisan ya Bu. Ini berlaku di seluruh dunia. Ya, di muka bumi Allah dimanapun. Apalagi kalau kita di daerah Makkah Madinah, itu luar biasa. Jadi hati-hati ucapkan. Ibu juga kalau bikin status hati-hati Bu. Kalau bikin status macet, ibu tulis macet, tambah macet loh Bu. Ibu lapar gitu ya, ibu tulis lapar, tambah lapar. Ya. Ibu tulis suaminya pergi tugas, ibu tulis senantiasa ditinggal seorang diri. Akan terjadi begitu terus Bu. Ya, saya paling aman tulis status Bismillahirrohmanirrohim. Aman ya Allah ya. Kenapa? Hati-hati yang diucapkan. Ibu mau jadi sukses selalu Bu, menjadi ibu soleha terus ya, meninggalnya juga dalam husnul khotimah. Ucapin terus Bu di dalam benak kita, ya Allah ya Allah ya. Baik ya. Baik Ibu, sekarang jam berapa ya? Saya kok nggak lihat jam di sini. 12, sebentar lagi sudah mau zuhur. Apa Mbak? Minta itu ya, Mas Rudi minta yang tadi. Insya Allah ya, lakukan apapun di tempat kita, rumah kita untuk memperpanjang sinyal ya. Kenapa? Karena ternyata ibadah khusus kita yang Allah perintahkan pada kita, salah satu dari jutaan manfaatnya adalah memanjangkan sinyal kita atau gelombang elektromagnetik kita. Untuk apa? Sinyal inilah yang selalu membawa pesan doa, pesan niat, dan pesan prasangka kita. Sinyal itu tembus din itu Bu, tembus ruangan, tembus jarak, bahkan tembus waktu. Saya kalau udah di sana tuh rasanya mau duduk lama-lama sambil sudah tawaf mandangin. Kenapa? Sinyal dia yang sudah ada di dinding-dinding Ka'bah itu. Ya, bahkan mungkin semua sinyal orang yang pernah ada di ya Bu. Baik, terima kasih. Saya maaf lahir batin. Insya Allah kita bisa sama-sama ke sana. Kapanpun ibu ke sana, ingatlah salah satu manfaatnya adalah pembersihan gelombang kita, ya Bu. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih.